وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan dan amal, yang selalu mencurahkan kepada kita nikmat dan rahmatnya. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada kebaikan dan ketaatan, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat dan karunia tersebut. Salawat dan salam kita aturkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersama kitab Ad-Da'u wad-Dawa pada pembahasan yang kedua dari 4 pintu yang menjadi sumber maksiat dan dosa bagi seorang hamba. Pada pertemuan pagi kemarin kita sudah bahas pintu pertama adalah melalui pandangan, dan pagi ini kita akan membahas pintu kedua dari sumber maksiat dan dosa adalah al-khatarah atau bisikan jiwa. Wa ammal khatarat fa sya'nuha as'ab. Bisikan jiwa itu perkaranya sangat sulit. Fa innaha mabda'ul khairi wasyarr. Dia adalah menjadi pintu sumber kebaikan dan keburukan. Wa minha tatawalladul iradat wal himam wal azaim. Bisikan jiwa akan melahirkan keinginan, melahirkan tekad. Faman ra'a khataratihi malaka zimama nafsih wa qahara hawa. Barang siapa yang memperhatikan bisikan jiwanya, bisikan hatinya, maka dia akan bisa menguasai dirinya dan dia akan bisa mengalahkan hawa nafsunya. Wa man ghalabathu khataratuhu fahawahu wa nafsuhu lahu aghlab. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak bisa menguasai bisikan jiwa atau bisikan hatinya, maka dia akan dikalahkan oleh hawa nafsunya. Wa man istahana bil khatarat qadathu qaharan ilal halakat. Barang siapa yang menganggap bisikan tersebut, bisikan hati itu adalah perkara yang ringan, maka sungguh dia akan dibawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Wala tazalul khatarat tatataraddad 'alal qalbi hatta tasiru munan batila. Bisikan-bisikan tersebut senantiasa hadir dalam hati seorang hamba, sehingga bisikan itu menjadi angan-angan yang semu, angan-angan yang tidak baik. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a, laksana fatamorgana yang ada di dataran, di tanah yang datar, yang dikira itu air bagi orang-orang yang dahaga, yang haus. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Sehingga apabila air yang dikira tersebut didatangi, maka kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Wa wajadallaha 'indahu fawafahu hisabah. Maka dia mendapatkan ketetapan Allah dan Allah memberikan balasan kepadanya.
Wallahu sari'ul hisab, dan sesungguhnya Allah dan Allah sungguh cepat penghisabannya. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah bisikan-bisikan itu. Kalau dia sudah terlalu banyak di dalam hati dan tidak diperhatikan dengan baik, maka kemudian dia akan menjadi angan-angan yang semu, dan dia akan menjadi mengantarkan kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Disebutkan wa akhasun nasi himmatan wa awda'uhum nafsan man radiya minal haqa'iq bil amani al kadhiba. Orang-orang yang rendah jiwanya dan semangatnya adalah orang-orang yang mendahulukan berupa angan-angan dari hal yang nyata. Dia orang yang suka menghayal, orang yang suka memandang sesuatu yang tidak ada, kelihatan ada, itu merupakan tanda orang memiliki jiwa yang rendah, semangat yang rendah. Dia mukmin itu selalu melihat yang real. Orang beriman itu selalu berpikir yang ada hari ini. Kita itu yang ada hari ini, yang kita lewati hari ini, bukan yang esok harinya, bukan yang setelah esok harinya, bukan, tetapi yang real hari ini, inilah kita. Maka gunakanlah waktu kita, maka gunakanlah kesempatan yang ada yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Gunakanlah usia yang Allah berikan dengan ketaatan kepada Allah. Jangan ditunda-tunda kebaikan, jangan kita tunda-tunda sampai esok hari. Ini adalah pesan yang sangat indah yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Wastajlabaha li nafsi wa tahalla biha. Bahkan orang yang rendah jiwanya itulah orang-orang yang senantiasa berangan-angan semu, lalu kemudian dia berhias dengannya. Dia orang yang seperti ini tidak sehat jiwanya, teman-teman. Orang-orang yang selalu berpikir ya dalam hayalan, itu biasanya orang jiwanya itu tidak sehat. Wahya la'amurullahi ru'usu amwal muflisin. Sungguh angan-angan itu merupakan modal bagi orang-orang yang bangkrut. Disebutkan oleh para ulama bahwa angan-angan adalah modal bagi harta, modal bagi orang-orang yang bangkrut. Wa matajirul battalin, dan itu merupakan perbuatan orang-orang pengangguran. Wa yaqutun nafsil farighah, dia merupakan santapan jiwa yang kosong. Allati qad qana'at minal wusuli buzurul khayal, dan dia menginginkan sampai kepada puncak bukit hayal yang sangat tinggi. Wa minal haqa'iq bikawadhibil amali, kama qala syair. Ada sebuah syair yang mengungkapkan bagaimana semuanya angan-angan orang-orang yang selalu memikirkan yang tidak ada. Amaniyun min su'da ruwa'un 'ala dhama. Angan-anganku dari seorang su'da menghilangkan dahaga. Saqatna biha su'da 'ala dhama'in barda. Kami diberikan air oleh su'da dengan air yang sangat dingin ketika kami haus. Munan in takun haqqan in takun ahsanal muna. Angan-angan indah jika menjadi angan-angan itu indah jika menjadi sebuah kenyataan. Wa illa faqad ishna biha zamanan raghda. Jika tidak terwujud, maka sungguh dia hanya sebuah hidup suatu masa yang tidak memiliki makna. Teman-teman sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah, maka angan-angan itu merupakan sebuah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang gagal. Bagaimana orang yang gagal ingin membangun kembali usaha yang telah hilang, tetapi dia tidak memiliki harta dan modal sedikit pun. Yang ada hanya angan-angan belaka, yang ada hanya keinginan saja, yang ada hanyalah ya bisikan jiwa yang kosong. Tidak ada satupun dari harapan itu terwujud. Maka itu wahi adharru syai'in 'alal insan. Ketahuilah bahwa angan-angan itu merupakan perkara-perkara yang sangat berbahaya bagi manusia. Wa tatawallat minal ajz wal kasal. Dari angan-angan itu akan lahir sikap lemah dan malas. Angan-angan. Kemudian wa tawallat tafrit wal hasra wan nadam, dan darinya akan lahir penyesalan dan sifat enggan. Tidak ada manfaat sedikit pun. Wa tamanni lima fatathu mubasharatul haqiqah bijismi hawala surataha fi qalbi. Kemudian dia akan mengalihkan hayalan tersebut ke dalam hatinya. Wa anaqaha wa dhammaha ilaihi. Kemudian dia pegang erat-erat, dia mencoba untuk mewujudkan namun tidak mampu.
faqana'a bi wisali suratin wahmiyah khayaliyah sawwaraha fikrahu, dan terus dibentuk oleh pikirannya sehingga menjadi sebuah kenyataan. Wa dzalika la yujdi 'alaiha syai'a, ketahuilah yang demikian itu tentu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Wa inna ma mathaluhu mathalul ja'i waz zam'an, perumpamaan orang yang berangan-angan adalah orang seperti orang yang lapar dan haus. Yusawwiru fi wahmihi surat at-ta'ami wasyarab, kemudian diilustrasikan ya, ketika orang yang lapar dan haus kemudian dia berpikir dia mendapatkan makanan dan minuman, wa huwa la ya'kul wa la yashrab, namun sungguh dia tidak makan dan minum. Inilah gambaran di dalam dunia ini. Orang-orang yang senantiasa menginginkan keindahan, menginginkan kebaikan, menginginkan surga Allah, menginginkan ya kenikmatan dalam surga, namun dia tidak melakukan kebaikan. Dia tidak berusaha untuk mewujudkan iman dengan sebuah amal. Dia tidak berusaha untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Itu hanyalah gambaran seperti orang yang lapar dan haus. Dia membayangkan makan dan minum sementara dia tidak makan dan minum. Ketika kita menginginkan kemuliaan di sisi Allah, ketika kita menginginkan derajat yang tinggi, kita menginginkan ampunan, menginginkan surga yang sangat mahal, maka bagi seorang beriman kepada Allah mewujudkan dengan amal nyata. Tidak hanya sekedar keinginan, yaitu adalah angan-angan belaka. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haffatil jannatu bil makarih, bahwa surga itu diliputi oleh perkara yang sangat dibenci oleh jiwa, yang sangat berat. Tidak semua orang bisa bangun di awal subuh seperti ini, mengawali hidupnya dengan ibadah kepada Allah, kemudian dia duduk sejenak berzikir, kemudian berdoa, kemudian ditambah dengan majelis ilmu. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita dan kepada kaum muslimin yang lain taufik, dan semoga Allah nikmat ini ya terus bertahan pada kita sampai kita meninggal dunia. Dan tidak semua orang bisa melakukan kebaikan yang terjaga. Tidak semua orang bisa menikmati keindahan melakukan salat berjamaah, tidak. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu kaum muslimin. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menjadi seperti orang yang makan dan minum. Jangan menjadi orang yang selalu berhayal tingkat tinggi, tetapi bumikanlah keinginan itu dengan amal. Buktikanlah dengan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Ya, hari ini apa yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Maka itulah di antara nasihat yang mahal yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya, maka gunakanlah 5 sebelum datang yang 5. Maka di antaranya adalah waktu yang kosong yang Allah berikan kepada kita untuk kita isi dengan kebaikan. Hari ini dengan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada di tengah-tengah manusia hari ini, kita disebutkan oleh seluruh disebutkan oleh wabah yang sangat menakutkan hari ini dimanapun berada di belahan dunia ini. Maka seluruhnya ditutup, bahkan sebagian pintu masjid ditutup di sebagian negara, pintu-pintu sekolah ditutup, pintu-pintu keramaian ditutup, pintu mal, pintu pasar ditutup. Namun ketahuilah ada satu pintu yang tidak pernah ditutup Allah tabaraka wa taala, yaitu pintu taubatnya selalu terbuka. Maka halimin mustaghfirin, adakah orang-orang yang ingin bertobat yang membuka pintu-pintu itu? Maka kemudian kita harus memberikan sedikit perhatian pada ayat Allah yang satu ini, sehingga kita bisa memanfaatkan kesempatan di mana hari ini kita memiliki waktu yang senggang. Maka gunakanlah kesempatan itu untuk membumikan kebaikan-kebaikan yang sudah kita atau yang akan ingin kita lakukan. Kaum muslimin, kaum muslimat, ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya angan-angan atau bisikan jiwa manusia itu terbagi kepada 4 hal. Pertama adalah al-khatarat yastajlib biha manafi' dunia. Pertama adalah bisikan hati yang akan mendatangkan untuk mendatangkan manfaat dunia. Wa khatarat yastadfa biha madar dunia, yaitu bisikan hati atau bisikan jiwa yang akan menolak mara bahaya dunia. Wa khatarat yastadlib biha masalih akhirati, yaitu bisikan jiwa yang akan mendatangkan maslahat akhiratnya.
dan wa khatarat yastadfi biha madar akhirati, dan bisikan jiwa yang menolak kemudaratan atau bahaya untuk akhirat. Ini 4 yang selalu ada pada diri manusia. Ia bertukar silih berganti, maka kita harus berpikir mana yang harus kita lakukan. Bisikan untuk mendatangkan manfaat dunia atau bisikan untuk menolak mara bahaya dunia. Bisikan untuk mendatangkan maslahat akhirat kita atau bisikan untuk menolak bahaya akhirat kita. Falyahrisil 'abd khataratihi wa afkaratihi wa humumi fi hadhil aqsamil arba'ah. Maka hendaklah seorang mukmin berusaha untuk menjaga bisikan jiwanya pada 4 perkara ini. Ya. Yang mendatangkan manfaat akhirat dan mendatangkan manfaat dunia, menolak bahaya dunia dan menolak bahaya akhirat. Inilah selalu berfikir kita untuk ya bisikan-bisikan jiwa itu hadir pada 4 hal tersebut. Fa idzan hasarat lahu fiha fima amkan istima'u minha lam yatrukhu li ghairi. Kalau bisa melakukan seluruhnya maka lakukan, namun jika tidak bisa maka lakukan apa yang bisa dilakukan. Wa idza tazahamat alaihi al-khatarat litazahumi muta'alliqatiha qaddama al-aham fal-aham alladhi yakhsha fawatuhu. Maka jika seandainya bisikan-bisikan itu berbenturan maka dahulukan yang penting, yang lebih utama dari yang kurang penting. Ini adalah sebuah pilihan yang mesti kita lakukan, bahwa mana yang lebih penting, mana yang lebih maslahat, mana yang lebih utama, maka lakukanlah bisikan-bisikan tersebut. Lakukanlah bisikan-bisikan itu. Kita lihat dari sisi kacamata maslahat dan manfaat bagi dunia dan akhirat kita. Wa akhara alladhi laysa bi aham wa la yakhafu fawatuhu. Dan kita akhirkan perkara yang kurang penting yang kita tidak khawatir kalau dia hilang. Maka itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka terbagi kepada 2 bagian. Ahaduma muhim la yafut, bahwa perkara yang penting yang tidak dikhawatirkan kalau hilang. Wa annahu ghairu muhim, dia yang tidak penting, walakinnahu yafut, maka kita khawatir dia hilang. Artinya kita timbang-timbang mana yang lebih maslahat untuk dunia kita dan mana yang lebih maslahat untuk akhirat kita. Semua itu membutuhkan keputusan ini, membutuhkan kepada kaidah yang sangat sempurna di dalam agama kita, yaitu madarus syar' wal qudrat wa ilaiha yarji'ul khalq wal amr. Itu kita kembali kepada kaidah maslahat dan kaidah manfaat, ya. Kita mendahulukan ya perkara-perkara yang sangat penting bagi dunia dan akhirat kita, dan kita akhirkan perkara-perkara yang kurang penting dalam urusan akhirat kita. Mudah-mudahan perkara yang kedua ini bisa kita jadikan sebagai panduan bahwa di antara jalan-jalan maksiat dan dosa bagi seorang hamba adalah bisikan hati atau bisikan jiwa yang jika tidak kita arahkan dengan baik maka dia akan menjadi sumber keburukan dan mengarahkan kepada kehancuran. Maka selalulah bisikan-bisikan tadi berikan pada 4 hal yang sudah kita bahas, untuk mendatangkan manfaat dunia atau untuk menolak bahaya dunia, untuk mendatangkan manfaat akhirat atau menolak bahaya di akhirat. Maka lakukanlah itu semua. Bisikan itu arahkan pada 4 perkara ini, insyaallah Allah akan selalu bimbing kita dan Allah akan selalu jaga kita semua, dan Allah berikan usia yang kita jalani ini berkah dan kita bisa mendapat kebaikan yang sangat banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita dan Allah jaga diri kita dan keluarga kita dari segala bentuk musibah, bala dan bencana serta bentuk-bentuk penyakit yang mematikan. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita serta kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada serta negeri yang kita cintai ini. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.